kembali lagi bersama Apidon di YouTube Persib Rebels. Kali ini Aing tidak sendiri, teman-teman. Ya, kali ini orang ditemani oleh seorang yang ingin pisan collab jeung urang. Ting kunaon, sabarna fans garis keras urang, tapi nya oke lah, ada orang makan itu sombong yang nggak gitu. Itu sombong gitu aja. Oke, perkenalkan boleh? Oke, perkenalkan saya RT Black. Saya seorang pelatih sepak bola profesional, berlisensi Football Manager 2008, yang kemarin baru saja upgrade jadi Football Manager 26. 26 ya, dari 2008 jadi kan 20 genep, anjing upgrade-nya 12 tahun anjing ya, kade ya. Oke, Mang Black ya. Kita berbicara Persib kali ini. Karena YouTube lagi Persib Rebel, jadi ngomongin Persib. Gak apa-apa ini pakai Arema. Gak apa-apa, karena kan balad. Oh, balad. Anu musuh mah jadi yuk warna naon. Oh, ini mah tisu ya. Tisu warna putih. Cenah gitu kan. Real Madrid. Kan pada dasarnya ya kita mah semua elemen supporter kita rangkul. Betul. Oke. Berbicara di jendela transfer musim dingin kali ini, Mang Black. Banyak sekali rumor dari kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, timur, dan barat di luar dugaan BMKG. Ya. Persib mendatangkan salah satu pemain kelas dunia. Pernah bermain dengan Neymar. Pernah bermain dengan Messi. Mau melawan Messi. Pernah. Ronaldo pernah. Wah, pokoknya Mbappe bermain dengan Mbappe pernah. Kurzawa ya. Kumaha Mang Black? Ya, mungkin Kurzawa ini secara personal kita bersahabat. Anjing. Goblok anjing. Aing teh expect ngomong kadinya anjing. Ya mungkin ini hal yang bagus gitu. Setelah sekian lama di 2018, setelah pasca Asian terus yang di Madura itu marquee player. Tetapi kita sudah tidak ada marquee player, dan ini adalah gebrakan untuk Tom Hai marquee player nggak sih? Tom Hai marquee player sih harusnya. Dengan kualitas dia di Persib ya disebut marquee player, ya marquee player, one of the best in country, bro. Oke. This is Persib. Ya, maksudnya ini gebrakan yang baik untuk Super League. Oke. Dan untuk tim Persib juga secara branding, tetapi secara kualitas mungkin memang secara umur dia meningkat dan secara kualitas pasti menurun. Dan kalau dilihat secara market value dari 300M dia di 25 tahun sampai sekarang dia 33 tahun, selama 8 tahun dia anjloknya ke 13M. Mungkin kalau dilihat secara market value ya sesuatu hal transfer yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau secara branding ya bagus gitu. Ya mudah-mudahan Levin Kurzawa ini, saya harap sahabat saya ini bisa membuktikan kepada para bobotoh gitu. Apakah Persib memerlukan back kiri tambahan? Perlu. Why? Perlu, karena untuk bermain di ACL tidak cukup hanya Dewangga seorang. Walaupun di situ ada Federico Barba yang mungkin Federico Barba bisa saja bersikap profesional dalam tanda kutip, tapi bisa saja dia bermain tidak maksimal. Terpaksa. Dan inilah dia mungkin ancang-ancang yang dilakukan oleh junior saya Bojan Hodak. Ya, kita sebagai pelatih harus melakukan segala planning A, B, C. Kalau Barba bagus dan profesional, ya mungkin kita bisa menyatukan mereka di ACL gitu kan. Putros, Matrikardi, Barba, Kurzawa. Sudah. Selesai. Bukan hanya Kurzawa yang akan didatangkan, tapi Wahyu Umu sudah mengklaim bahwa satu asing saja. Tapi kan Jojeng Paes teka sebut asing, bro. Iya. Bisa jadi. Terkadang ya banyak rumor sekali, bahkan ada Sergio Ramos, pernah mendengar ya Sergio Ramos, Jesse Lingard sampai ayeuna. Semenjak Asian pernah bermain di Persib, aing teragu sih
nama-nama besar, nama-nama besar Betul. seperti itu. Oke, Kurzawa. Apalagi kira-kira yang menurut Mang Black anjing Persib berada kurang gini ya. Lini depan. Lini depan selalu cocok. Ini depan ya kita membutuhkan sesosok yang bisa menemani Andrew Yung dan Ramon Tengki. Si Ramon Teng ini saya anggap dia bisa berduet dengan Andrew Yung sebetulnya. Karena Andrew Yung ini kalau misalkan bermain dengan single fighter atau satu striker tunggal, dia kebingungan karena support yang dilakukan oleh para pemain Persib sedikit terlambat gitu, entah itu Tom Hey atau Eliano atau siapapun yang ada di lini tengah, karena Persib tidak menggunakan AMF kalau saya lihat, tidak menggunakan attacking midfielder tapi menggunakan central midfielder yang berguna sebagai advance playmaker seperti itu. Jadi dari sisinya pun Beckham hanya menusuk dari kiri, kadang-kadang ke tengahnya jarang gitu kan, Jarang melakukan cutting inside ya, Beckham ya? jarang. Tapi sekalinya cutting inside, ya memang Beckham punya gocekan yang bagus lah ya. Untuk menemani lah ya. Sepertinya Persib ya nggak tahu sih, lini depan yang memang harus diperbaiki lagi, harus diasah lagi. Saha eta teh. Jesse Lingard. Jesse Lingard ya. Cukup lah. Mempunyai pengalaman. Storage sih itu. Ya pokoknya Jesse Lingardnya. Oke. Berbicara pemain baru kan ya, dan pemain yang katanya mau keluar dan bertahan ya. Kita berbicara Barba ya. Kita berbicara Barba yang akhirnya bertahan, Mang Black. Eta kumaha cik menurut Mang Black? Ya mungkin ini kegalauan dari Barbanya. Ketika Barba ingin kembali bermain di Eropa mungkin. Psikologinya seperti itu. Yang dapat main lagi di Eropa tapi Persib nggak ngasih. Pada akhirnya beralasan dengan alasan keluarga. Bisa jadi. Who knows? Tidak tahu. Soalnya kartu as pemain sih keluarga itu. Iya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bismillah, kita tidak pernah tahu apakah benar terjadi masalah keluarga atau tidak, dan fun-fun aja ya ini dan hari ini pun Federico Barba ya galau, maksudnya galau pun ingin bermain di Eropa, tapi di sisi lain Persib udah lolos ACL dan kita sementara ada di papan atas liga. Masa nggak mau tanggung gitu. Tapi nggak tahu apa yang ada di pikiran Barba, mungkin ya homesick lah, ada dalam dirinya gitu. Homesick artinya ini wis dah ingat nyaman di dia teh, ada spaghetti pakai tulang. Ya maksudnya ya saya harapkan Barba ini ya tadi bisa bermain profesional dan bermain dengan sepenuh hati. Jadi enak keraguan teh bisi keterpaksaan tidak bermain dengan sepenuh hati. Artinya kan kalau sepak bola bermain dengan sepenuh hati ya akan terjadi enjoy gitu. Apa yang dilakukan Barba beberapa match ke belakang selama setengah musim ini, bermain dengan hati, dia bisa bermain dengan enjoy, bahkan banyak save blocking yang krusial dari yang dia. Luar biasanya dari Barba. Bertahannya Barba kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Kabar baik. Kenapa? Kan tadi diragukan bahwa si Barba ya jangan mau main up, keterpaksaan akan mempengaruhi permainan. Ya. Bahkan ruang ganti pun akan dipengaruhi. Betul. Terpengaruhi, lain dipengaruhi. Terpengaruhi, ya bakal terpengaruhi. Tapi kita lihat dari cuplikan-cuplikan di sosial media bahwa Andrew Yung mencoba, mungkin ya tidak tahu apa yang dia bicarakan, apakah tentang bertahannya dia di Persib atau bukan. Ya mungkin salah satunya Andrew Yung ini bisa membawa Barba ke arah yang memang bisa tuh dilelaweh nepikeun ke akhir musim gitu, nepi ka dia kontrak maneh gitu kan setidaknya, dan pada akhirnya Barba bertahan. Dan di sisi lain faktor selain keraguan ini ada kabar baiknya ketika Barba ini kita butuhkan karena perannya, karena si peran dari Matrikardi dan Julio Cesar ini sama. Ya, orang-orang lihat karakternya sama. Jadi tidak ada pemain belakang yang bisa ball playing defender, yang bermain dengan tenang, bisa memainkan bola dari kaki ke kaki dari bawah. Build up selama ini build up dari Barba, dari Matrikardi atau Barba dengan Julio Cesar itu berjalan dengan bagus gitu.
Tapi apakah Barba bagus tuh kan sebelum ada problem ini? Ya, Ya, apakah ada penurunan permainan gitu ya kita dengan kasus ini? Ya kita hanya berharap kepada Barba hal yang tadi, bermain dengan sepenuh hati dan profesional, dan Kan kayak gitu pesan untuk Barba. Jadi berharap untuk profesional. Adanya Barba untuk meminta dipinjamkan ataupun minta dijual kan gitu makanya. Itu bentuk ketidakprofesionalan aja. Ya, Saya orang kudu berharap profesional kan anjing. Iya kan, tapi kita objektifnya secara permainan kita masih butuh Barba. Benar, secara permainan melihat histori Barba sebelum adanya problem seperti ini, wah anjing. 2 jempol lah anjing gitu lah. Tapi kan adanya permainan seperti adanya problem seperti ini jelas akan mempengaruhi psikologi loh. Betul. Ya, kemungkinan besar prediksi orang akan mempengaruhi permainan, bahkan akan terpengaruh juga ke ruang ganti. Betul. Bahkan lagi latihan pun ketika teman-temannya fun, makanya Andre Ojang ambil sikap Betul. dan untuk mengingatkan. Betul. Siapa gawe di gitu, sing balik goblok gitu. Gitu Bang. Tapi itu secara psikologi, secara personal. Tetapi kalau kita lihat psikologi secara pemain sepak bola, profesionalitas pemain sepak bola itu hampir 90% itu kita tidak bisa meragukan sikap profesionalisme dari si pemain ini. Ketika pemain udah tak dan nggak bisa pergi, ya udah mereka akan bermain dengan seperti biasanya. Dan itu yang Aing harapkan kemana nih Barba. Tapi sempat kecewa tuh. Sempat kecewa, wah anjing. Kita sama Mr. Beteng di sini ya. Wah udah anjing Barba, anjing. Anjing Barba, anjing. Tidak ada kata lain selain anjing Barba, goblok, sia. Rek balik ke balik anjing. Wah ini klipnya. Dijadikan hadap nah hukum. Oke, terakhir. Oke. Mang Black. Ekspektasi Mang Black untuk di Asia ya. Ya, karena kan dari sekian puluhan bahkan belasan tahun lah, puluhan tahun. Dulu kita pernah tembus sampai semifinal di Asia kan? Ya. Ya. Dan sampai di mana Persipura pun terakhir 2010 kalau nggak salah ya, di semifinal. Dan kali ini udah sekian lama nih, berarti kan terakhir berbicara banyak Liga Indonesia tuh di kancah Asia tuh 2010 dan sekarang 2026 ya. Ekspektasinya sampai fase mana kan sih? Final. Final. Ya. Cing. Berarti kalau misalkan Persib menang lawan Rancaburi, terus Gamba Osaka menang lawan Pohang, kita lawannya Gamba Osaka loh. Oke. Tapi pede gitu. Pede. Anjing. Arwah ini. Pede karena orang melihat Bojan Hodak ini tidak miskin rencana, artinya selalu punya plan A sampai Z. Jadi ketika walaupun misalkan Persibnya kadang-kadang ya permainan ada kalah, ada seri, ada menang kan, tapi Bojan Hodak ini tidak pernah kehilangan planning. Ketika planning, walaupun kadang-kadang setelah si goblok gitu ya. Tapi yang orang lihat secara keseluruhan Bojan Hodak ini memiliki plan yang jelas di setiap pertandingannya. Oke, trust ya. Percaya. Bersama Bojan Hodak, Persib meledak. Iya. Oke, sekian dari kita ya. Terima kasih Mang Black. Siap. Ya, sudah maksa-maksa mau hadir ke sini. Jangan lupa subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Mau ngeklik juga boleh teman-teman ya. Boleh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.